Melanjutkan dialog kita bersama dengan dua orang narasumber kita. Kita mau langsung menuju ke Mas Nofri dulu. Mas Nofri, kalau tadi kan sebelum jeda Mas Nofri menyampaikan bahwa potensi itu kan bisa ya bisa enggak ya Mas ya. Tapi potensi isu yang akan dibahas adalah soal bansos. Kenapa bansos dan bagaimana kemudian standing point dari masing-masing paslon kalau kita bicara soal potensi bansos nanti dibahas dalam debat? Ya, bansos menjadi kalau secara isu kan saat ini paling tinggi, ya. Dan apalagi sejak periode ya September lah ya, itu program bansos itu terus berjalan. Walaupun ini secara teori ya, secara teori bansos itu kan instrumen untuk mengatasi inflasi salah satunya. Karena inflasi tinggi, masyarakat bawah tidak mampu mengkonsumsi, tidak mampu membeli, maka harus diberi bantuan gitu. Nah, persoalan muncul ketika masuk pada musim elektoral, musim kampanye, pemilu. Karena kemudian bagi paslon-paslon tertentu, pendukung tertentu itu dianggap sebagai atau menguntungkan. Karena kalau kita lihat kan paslon nomor 2 dianggap sebagai petahana, incumbent, ya. Itu secara ini ya, secara maknanya indeksikal. Jadi karena bansos itu dianggap menguntungkan salah satu paslon karena Presiden Jokowi itu oleh beberapa pihak itu dianggap dekat dengan salah satu paslon, maka bansos dipermasalahkan. Nah, kepentingan dari para paslon non petahana adalah mengklarifikasi bahwa bansos ini bukan program untuk paslon, tapi untuk rakyat. Ya, tapi ini program untuk rakyat dengan dana APBN. Nah, ini kan juga sudah narasi mengklarifikasi ini sudah berjalan terus dari entah dari paslon 1 maupun paslon 3. Nah, ini yang kemudian nanti ada kemungkinan akan dibahas dari 1 dan 3 itu akan membahas bagaimana sih seharusnya, mungkin nanti akan muncul kata-kata etika lagi ya, seharusnya bansos itu didistribusikan. Ya, apakah kalau dulu kan sempat muncul ini, harusnya dihentikan dulu nih bansos selama kampanye, ini mungkin muncul gitu ya, karena bagi mereka ya tidak menguntungkan untuk 1 dan 3 gitu ya. Nah, tapi lain halnya untuk 02 dong tentu. Ya, itu kan makna ya, indeksikal. Artinya indeksikal itu makna yang dibangun oleh masyarakat, dibangun oleh aktor-aktor yang terlibat di situ. Tapi kalau kita lihat begini, paslon-paslon yang debat nanti harus hati-hati juga. Ya, hati-hati dalam merespon tentang kebijakan bansos. Karena yang terjadi di dalam masyarakat ini, kalau bahasa ini ya, kalau dalam sosiologi istilahnya sudah terbentuk sistem memilih. Apapun alasannya, termasuk terkait dengan program-program yang ada di dalam pemerintahan ya, semua ya. Maka kalau ada paslon-paslon yang terlalu frontal, ya eskalatif konfliknya cukup tinggi, itu kemungkinan besar juga akan mendapatkan respon negatif juga ya oleh masyarakat. Karena saat ini yang terjadi begini, debat capres itu bukan hanya terjadi di panggung capres, karena sudah terbentuk oleh debat-debat sebelumnya, maka masyarakat itu sudah punya persiapan untuk berdebat juga. Atas dasar pilihan yang sudah mereka putuskan. Pindahnya ini kan sudah nggak cukup banyak ya, undecided voters tinggal 5-7% gitu ya, kemudian swing voter. Nah, swing voter ini yang paling susah ditebak gitu ya. Nah, ada beberapa kecenderungan lah ya. Nah, maka kalau ingin memenangkan sebagai strategi elektoral, kalau ini saran sosiolog konflik ya. Nah, itu dia. Silakan Mas. Jangan ofensif terhadap kebijakan ya disebut sebagai kebijakan populis, ya, kebijakan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ofensif tapi elegan atau bagaimana? Atau memang defensif saja? Menurut saya kritis dalam kemasan komunikasi yang tidak disukai oleh masyarakat Indonesia adalah blame, menyalahkan. Ya, itu karena masuk dalam kategori komunikasi kekerasan. Dan harus diingat, kita sudah mengalami eskalasi konflik politik tinggi. Dalam situasi seperti ini, psikologi sosialnya ya, secara psikologis kolektif masyarakat, mereka membutuhkan ketenangan sebenarnya. Masyarakat saat ini membutuhkan
komunikasi dari capres-capres yang membuat mereka merasa nyaman. Oke, jadi tidak boleh tampil agresif atau ofensif tadi ya kuncinya. Ini sama Betul. seperti Prof. Burhan. Tadi menyambung lagi Prof. Burhan, untuk membahas 1 atau 2 putaran itu mungkin nanti kita akan bahas. Ya. Tapi kita ingin fokus dulu, tadi belum terjawab pertanyaannya. Kalau Prof. Burhan menyampaikan bahwa segmentasi pemilih Pilpres dengan Pileg itu berbeda. Artinya Berbeda. segmentasi AB itu kan Pilpres. Ya. Artinya dari data itu apakah bisa disimpulkan bahwa debat nanti ya memang yang menjadi concern dari pemilih itu adalah berkaitan dengan substansi temanya, bukan soal gimmick atau saling serangnya. Bisa disimpulkan seperti itu nggak? Nggak juga ya. Jadi saya sebut beda karena meskipun Pileg dan Pilpres dilakukan di saat yang sama, tetapi jumlah undecided dan swing voters itu lebih besar di Pileg. Oke. Jadi kalau ditanya dalam simulasi surat suara untuk pemilu legislatif, itu swing voters itu 25%. Nah, dugaan saya untuk Pileg mereka lebih berharap serangan fajar di ujung. Di Pilpres ekspektasi itu lebih minimalis. Karena memang kalau kita merujuk pada pengalaman sebelumnya yang disebut sebagai vote buying, politik uang itu lebih marak di Pileg ketimbang di Pilpres. Dan yang kedua adalah untuk Pilpres itu kan aktor yang main dalam pertarungan elektoral kan terbatas. Paslon cuma ada 3. Jadi tidak secara constituency size itu sulit membayangkan politik uang terjadi secara masif. Oke. Itu teorinya Susan Stoke ya. Jadi semakin besar jumlah pemilih yang dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan, itu semakin kecil insiden individual vote buying, semakin besar potensi terjadinya pork barrel dan programatik politik. Nah, bansos sebenarnya masuk kategori itu. Yang itu ya. Gitu ya. Oke. Jadi pork barrel atau yang disebut dengan istilah programatik politik. Dan itu bisa diklientalisasi untuk urusan elektoral. 1 tergantung oleh timingnya, 2 tergantung oleh geografi distribusi bansosnya. Kalau misalnya dua-duanya itu berkaitan dengan kepentingan elektoral, itu bisa disebut sebagai klientalisasi pork barrel. Nah, ini kan terlalu kompleks ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa untuk konteks Pilpres, profil pemilih yang peduli terhadap program ya, itu memang nggak banyak karena struktur atau postur demografi kita yang hanya 13% yang pendidikannya itu S1 ke atas. Jadi kalau kita lihat data sensus BPS, itu 37% pemilih kita itu pendidikannya itu SD atau nggak sekolah. 37% itu, Prof. Burhan? 37%. Wow. Kemudian ada belasan persen itu yang pendidikannya cuma SLTP. Jadi total 55% warga kita yang punya hak pilih itu pendidikannya menengah ke bawah. Yang SLTA 30%. Jadi ini bahan bakar kita. Jadi bagi banyak orang pemilih semacam ini lebih sensitif inflasi ketimbang isu demokrasi. Oke. Jadi itu yang menjelaskan mengapa misalnya paslon 02 meskipun diserang dengan berbagai macam isu berkaitan dengan resesi demokrasi, termasuk ke Pak Jokowi, itu impact-nya secara elektoral minimalis kan? Iya. Karena sebagian besar warga tidak terlalu peduli. Nah, berangkat dari sana Prof. Burhan, artinya sebenarnya ini debat terakhir, debat pamungkas, artinya ketiga paslon akan mengeluarkan berbagai jurusnya dalam malam hari ini untuk bisa menarik perhatian publik. Tapi selayaknya, sebaiknya harusnya ketiga capres ini berbicaranya di level kebijakan atau justru berbicara di level-level yang ya pembahasan-pembahasan yang simple, yang receh tapi mengena di masyarakat. Mana yang lebih penting, yang diterima oleh publik? Sebenarnya untuk menyasar semuanya, dua-duanya penting ya. Jadi level kebijakan tetapi di package itu ya, dituangkan, dibahasakan dengan bahasa yang mudah. Pembawaannya. Iya, Ya. misalnya dengan contoh-contoh yang relatable. Kan menurut saya isu sekarang jauh lebih mudah untuk dibahasa awamkan ketimbang debat cawapres yang terakhir. Selain bansos, isu apa lagi sih Prof? Gimana? Selain bansos, isu apa lagi? Misalnya isu pendidikan, kan topik nanti malam. Pendidikan ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dan jangan lupa kita menghadapi isu misalnya liberalisasi sistem pendidikan. Kemarin ada salah satu kampus ternama yang UKT-nya pakai pinjol. Iya. Ini kan relate banget sama kebutuhan banyak orang. Oke, tapi skala prioritasnya mana, Prof? Singkat sebelum kita jeda. Skala prioritas antara hal-hal yang sifatnya gimmick atau substansi, mana yang menyasar ke pemilih? Singkat saja. Tergantung segmen atau audiensnya. Kalau Oke. audiensnya itu seperti Vita sama Ayah, ya kebijakan penting. Tetapi orang seperti Ayah sama Vita ini kan nggak banyak. Jadi kalau bicara pada segmen audiens yang luas, ya gimmick krusial.
Sebab kalau misalnya kebijakan tetapi tidak diturunkan dalam bahasa yang mudah dipahami, ya masyarakat nggak paham apa Dan yang show-nya sedang juga harus dijual. ada ya. Oke, itu soal kembali lagi soal demografi masyarakat kita. Nanti kita akan bahas soal isu-isu krusial lainnya, termasuk tadi sempat disinggung oleh Prof. Burhan, nanti ada soal pinjaman online, pendidikan, dan lain sebagainya. Usai jeda kami bahas untuk Anda.